kayak ngerasa kayak gitulah. Kalau ini dia matinya senyum. Bahagia maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya? meledak pakai bom. Kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang dia badannya udah kebeler gede, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, serem. Jadinya ini dia Gak boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya, meledak mobilnya, meledak kayak bom nuklir. Gitu ya Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alif Ba, salam NKRI, dan salam baik hati untuk kita semuanya. Sebuah peristiwa pada hari ini langka, karena hari ini kami di studio Alif Ba menghadirkan seorang psikolog, yang kedua adalah kepala desa yang 3 kali berturut-turut tidak terkalahkan. Ini artinya menjadi kepala desa yang berprestasi. Nah, untuk itu semuanya, pada kali ini yang akan kita bahas nanti adalah fenomena yang terjadi pada dunia anak-anak yang saat ini demam, hampir semuanya bermain handphone, gadget ya. Dan ini tentunya adalah dibutuhkan pengawasan yang luar biasa, karena saat ini begitu bebasnya di dunia media sosial. Ada kalau video di YouTube untuk tontonan orang dewasa, terus kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah tentang radikalisme dan terorisme. Jangan sampai anak-anak kita itu kena terpapar yang seperti itu. Maka kita harus arif dan bijaksana di dalam mengawasi anak, di dalam menggunakan gadget. Ya, hadir pada studio kami Alif Ba, beliau di dalam kesibukannya Ibu Rini dan Bapak Kepala Desa Budi Artanto. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ibu Rini? Alhamdulillah baik. Ya, maaf ya mengganggu aktivitas ya, yang sibuk ngurusi klien dan sebagainya. Baik, beruntung hari ini agak longgar, Gus. Longgar ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Saat ini aktivitas buka praktek di mana? Di rumah sakit mana, Bu? Baik, saya ada di RSU Wonosobo, Iya. kemudian alhamdulillah diberi kesempatan juga di RSI Banjarnegara, kemudian ada di Wonosobo juga di Klinik Pahlawan, dan kemudian ada beberapa lembaga masyarakat yang mengenal saya gitu, saya sehingga saya agak dijawil-jawil gitu. Oh gitu ya, iya. Kalau boleh tahu, ini kan di Banjarnegara barangkali ada yang mau konseling. Biasanya kalau di rumah sakit Islam itu hari apa kira-kira? Baik, saya di RSI Banjarnegara itu di hari Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat jam berapa, Bu? Jam 2 sampai selesai. Kadang-kala saya juga pulang sampai jam 10 malam. Masya Allah. Ya, siapa tahu nanti saya mau konseling. Saya nggak ada gangguan nih. Nggak tahu kenapa. Jadi insya Allah besok saya mau hadir
sendiri, mau konseling sama ibu gitu ya. Apalagi kepala desa ini kena COVID-19, ini pandemi ini pasti pusing banget nih. Banyak kepala desa yang stres ini. Iya ya. Ini Ibu, saat ini kan bukan hanya di Indonesia saya kira ya, di negara manapun gitu ya. Anak kecil itu sekarang itu kan sama orang tuanya begitu dimanja bermain gadget gitu ya. Nah, sedangkan untuk dunia media sosial ini kan sangat terbuka sekali ini. Sangat terbuka. Mau nonton apa saja ada, mau keliling dunia apa saja ada. Nah, tentunya harus disikapi dengan arif dan bijaksana, terutama kedua orang tua nih ya. Jangan sampai anak-anak itu kemudian layu sebelum berkembang. Ya, gimana cara mengatasi ini semua terkait masalah anak-anak itu, Bu Dini? Baik, gadget gitu Ya. ya. Begitu indahnya kayaknya gitu. Betul. Dunia ada di tangan kita Ya. gitu ya. Bahkan ketika kita bangun tidur, apa yang dilihat pertama kali? Ya. Ya, Handphone. ya handphone. Ya mungkin yang bagi suami istri, dia tidak akan meraba Istrinya. atau suaminya dulu ketika dia bangun tidur. Yang Ya. dia pegang adalah Di mana HP-ku? betul. Ya, cintaku hanya untuk HP-ku. HP-ku. Itu berarti udah kena secara psikolog, udah kena itu. Iya. Udah ya. Udah, Untung aku enggak. enggak sedikit. Hah? Enggak sedikit. Enggak tiap hari. Tetapi tiap jam. Nah, baik. Kemudian kenapa anak-anak kita juga begitu gitu ya polanya gitu. Ada yang dari usia 3 bulan sudah mengenal HP Ya. gitu. Sebenarnya siapa yang mengenalkan pertama begitu, Gus? Iya. Ya. Jadi orang tua sekarang itu lebih cinta, katanya Gus Kayat begitu ya, lebih cinta kepada HP gitu ya, Gus. Oh gitu, ya. Iya. Iya. Kemudian ketika anak kecil melihat, kira-kira tertarik nggak Ya, iya dengan dong. barang itu? Iya dong. Iya, Iya. gitu ya. Apalagi dia itu nyala, bersinar. Iya. Anak 3 bulan lihat sinar itu kan paling menarik, Gus. Dan warna-warni ya. Iya, Iya. gitu. Kemudian ketika dia sudah tertarik, kemudian otak ini kan juga mengikuti. Betul. Nah, Iya. otomatis biar dia bisa ini buka seperti ini gitu kan, terus banyak sekali begitu dibuka langsung apa saja ada. Iya. Nah, ini baru anak usia 3 bulan Kebulan. yang belum bisa ngomong, Gus. Betul. Iya. Kemudian ketika dia berusia 1 tahun, dia sudah mulai ketika HP diminta oleh orang tuanya, nangis. Iya. Itu kalau ciri utama anak itu kecanduan Iya. adalah nangis dulu pertama. Wow. Kalau diminta nangis gitu. Iya. Berarti udah masuk Nah. kecanduan ya. Kalau nangis menurut Gus Kayat itu emosi bukan? Emosi. Nah, Iya. berarti emosinya sudah kena kan? Betul. Nah, kalau emosinya sudah kena, makin lama makin tertarik. Iya. Begitu, Gus. Ya, terus harus bagaimana ini orang tua menghadapi ini semuanya? Ini kesalahan orang tua kah atau bagaimana? Baik. Perkembangan teknologi tentu saja ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Betul. Ketika orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, Ya, kan harus tahu dulu artinya, buat apa. betul. Ketika Gus Kayat ngasih Ya. sepeda motor kepada anaknya, Ya, ditanya dulu fungsinya apa tidak, Gus? iya dong. Nah, berarti harus siapa dulu yang paham? Orang tua. Baik. Ya, Begitu pula dengan HP, sikapnya harus bagaimana? ya, Orang tua harus membelikan sesuatu, berarti harus tahu dulu fungsinya. tapi kadang-kadang begini nih, kepengen enak, mungkin disambi masak, ya. Kemudian anaknya digeledakin HP biar anteng. Benar. Rata-rata kan seperti itu, diambil simpelnya aja orang tua. Tapi akibatnya tidak pernah terfikirkan.
ini kan tentunya harus mendapatkan edukasi ya dari kita ini, Iya. agar tadi yang saya sampaikan arif dan bijaksana gitu ya. Kalau mau main HP mungkin jangan ada anaknya dulu atau apa, jangan terlalu sering. Bahkan dulu ya waktu aku kecil ya, ibu saya nih dulu kan belum ada handphone ya. Jadi kalau kepingin anaknya pandai agama gitu ya, ibu saya sengaja tuh itu membaca Al-Quran itu saat lagi mengandung, itu baca Quran live hingga anaknya yang dalam kandungan itu mendengar ya. Hingga bulan terlahir ketika mendengarkan azan, ketika mendengarkan orang baca Quran, dia akan lari. Adik-adikku, makanya adikku itu pintar-pintar ya. Saya melihat sendiri ibu saya itu hobi membaca Al-Quran. Kalau sekarang kan enggak. Murotal kan, yang dibaca pakai HP kan. Iya. Saat di kandungan umur 4 bulan, tempelin ke sini. HP yang satunya. HP yang satunya buat mainan. Nah, jadi ini yang menjadikan kenaifan buat kita semuanya. Jadi butuhlah Bu Rini, teman-teman kita yang masih ibu rumah tangga agar anak kita terselamatkan dari itu semuanya. Butuh saran, pendapat dari Ibu Rini. Baik. Nah, dengan seperti itu, ketika emosi anak sudah mengenal HP, gitu. Itu tadi saya bilang usia 1 tahun. Kemudian ketika dia berusia 2-3 tahun, Iya, berarti dia semakin canggih kan? betul, Dengan dia semakin canggih, dia semakin penasaran. betul. Anak-anak itu dia akan hari-harinya adalah ingin tahu, ingin belajar. Betul. Nah, ketika dia ingin tahu, ingin belajar, kemudian dari HP itulah dia akan cari. Toh ibu bapaknya menyelenggarakan. Iya, Artinya bahwa ketika kita memberi kesempatan apapun kepada anaknya, tidak hanya HP, berarti yang harus menjadi kontrol utama adalah orang tua. betul. Nah, kemudian ketika orang tua membelikan sesuatu atau memilihkan sesuatu dengan kecerdasan atau dengan kebodohan, Gus? Dengan kecerdasan atau dengan kebodohan? Orang tua Iya. memberikan itu. Iya, Iya, gitu. Pertanyaannya saya adalah ketika kita membelikan sesuatu dengan cerdas, iya, maka fungsinya dulu. Apakah HP ini berfungsi bagus untuk anak-anak berusia 3 tahun? enggak lah. Nah, Saya kira belum. oke. Kalau begitu, ada seorang ahli bilang bahwa HP itu ketika anak berusia 3 tahun minimal dia pegang HP hanya setengah jam. Oh, Tidak boleh lebih. tidak boleh lebih ya. Tidak boleh Oke. lebih. Nih ya, dengerin. Kalau umur 3 tahun, kata seorang psikolog Ibu Rini, hanya setengah jam. 1 hari, 1 malam. Nggak boleh lebih. Ibu-ibu, tolong ya sikapi anak-anak kita bersama agar menjadi anak yang luar biasa. Begitu, ayo. Terus Nah, Bu. kemudian ketika dia hanya setengah jam, kita harus disiplin, Gus. Iya, Ya, setengah jam, gitu ya. Tidak boleh lebih. iya, Gitu. Nah, setelah itu baru nih dilihat ketika muanya sekarang iya, dari anak TK, bahkan yang tadi bilang 3 bulan, kemudian sampai SMP tidak ada orang yang tidak kenal HP. Bahkan HP anaknya lebih bagus daripada HP Bapak Ibunya. bapak ibunya. Iya, betul. Terus kemudian anak-anak ketika pegang HP berkumpul dengan teman-temannya. Nah, Iya. disitulah mereka saling belajar. Kamu lihat apa? Iya, Makanya dia berkumpul, itulah yang satu sudah berpengalaman lebih, gitu. Yang satu, nah, pada perkembangannya anak, gitu. Kemudian ketika dia dengan teman-temannya ini, anak yang perkembangannya waktu itu sesuai dengan usianya, katakanlah normal, begitu ya. iya, Dia pasti akan, namanya juga berkembang ya Gus, iya, pasti ke hal yang lebih. betul. Nah, sehingga dia semakin
ingin mencari, semakin penasaran. Yap. Ada apa di dunia ini? Ya. Nah, ternyata yang dicari adalah hal-hal yang tidak semestinya. Ya. Nah. Contoh tentang Nah. video porno, seks, Yes. kemudian radikal. Baik. Ya. Kemudian sikapnya gimana dengan anak-anak yang sambil minum nggak apa-apa. Sambil minum nggak apa-apa, Pak. Oke. Pak Kepala Desa, Oke. Ibu Rini. Baik. Ya. Iya. Gini nih, sikapnya gimana nih terhadap anak-anak misalnya nih? Kan ada kemungkinan yang buka radikal gitu ya, misalnya teroris gitu ya. Dia asik malah memperhatikan gitu. Seperti kami menemukan mungkin dalam podcast kali ini, nanti juga akan kami tampilkan contoh anak yang sudah terpapar karena senangnya melihat video tentang terorisme, radikalisme gitu ya. Ini kan sangat berbahaya. Cara mencikapinya kalau yang sudah seperti itu harus bagaimana, Ibu? Baik. Satu, karena dia sudah kecanduan. Yang Ya. kedua, dia akan semakin asik dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Yang menurut dia itu kan, anak-anak itu kan belum tahu Ya. ini bahaya atau tidak. Betul. Kemudian kebermanfaatannya buat dirinya itu apa. Tetapi dia sudah berpikir, kok asik ya? Ya. Sebenarnya anak hanya cari, kok asik ya? Ya. Gitu. Nah, kemudian ketika sudah seperti itu berarti butuh psikolog berarti ya. Iya dong, makanya butuh psikolog. Makanya harus datang ke rumah sakit Islam ya, yang terdekat di Banjarnegara. Iya, murah lagi. Hari apa? Murah lagi. Tadi hari apa? Hari Selasa dan Jumat. Hari Selasa dan Terus Jumat dari jam 2 dan sampai selesai. sampai selesai. Murah ya? Murah dong. Biar berapa biayanya kalau konseling? Kalau konseling kita itu hanya 50.000 konseling. Oh gitu? Iya, Masya Allah. konseling saja. Iya, konseling. Konseling saja. Belum sampai ke penyembuhan ya? Iya, belum sampai ke psikoterapinya. Oh iya, iya. Kalau gitu, oke deh masyarakat Banjarnegara sekitarnya ya. Bisa datang ketemu Ibu Rini hari Selasa dan Jumat jam 2 siang. Jangan lupa. Karena ini memang seorang psikolog yang sudah sangat istimewa, terkenal. Banyak yang konseling kemudian menjadi sebuah konselor yang luar biasa Ibu Rini ini. Begini, saya akan pindah pertanyaan nih kepada Bapak Kepala Desa. Tadi mendengarkan apa diskusi saya, dialog kami dengan Ibu Rini. Oke. Betul, di kampung itu memang anak-anak kecil sudah demam gadget, demam handphone yang sedemikian rupa. Iya, betul sekali Gus. Jadi kami juga kebingungan dalam menangani masalah ini. Nah, yang saya bingungkan di sini begini Bu Rini, kebanyakan warga kami, warga desa kami, desa Majalengka itu kan untuk IT-nya kurang menguasai. Nah, yang intinya karena mengikuti perkembangan zaman, orang tua rata-rata yang membelikan anak untuk HP untuk anak. Yang pertama untuk sarana di pendidikan, dan yang lebih mudah lagi seperti tadi yang sudah diindikakan Gus Sayat, bahwa intinya ibu-ibu itu mengambil simpelnya saja agar masaknya atau mencuci bajunya lebih aman, anaknya dikasih handphone. Nah, mohon pencerahan Bu Rini yang intinya masalah ini yang berkaitan dengan itu, yang terutama yang anak-anak kami yang masih sekolah. Nah, itu bagaimana sikap kita sebagai orang tua agar anak kita itu jauh dari apa yang tidak kita inginkan, Bu Rini. Baik, Pak Lurah gitu ya. Tapi yang jelas yang pertama saya bilang, panggil saya gitu enggak Gus? Kenapa? Yang pertama panggil saya gitu enggak? Saya jawabannya kepada Pak Lurah gitu. Iya dong, langsung. Ini kan 3 arah ya, 3 arah. Tapi nggak apa-apa. Nanti bayarannya separuh-separuh. Ini Pak Lurah konsultasi. Iya. Saya mediator. Oh gitu. Iya. Iya, Jadi baik. mediator dapat jatahnya nanti separuh harga lah. Oh, begitu. Kalau tadi konseling hanya 50.000, Baik. nanti 25-an. Lumayan buat beli bakso 1 mangkok. Baik. Jadi ketika keluarga, ketika ayah ibu, terutama adalah ayah ibu pasangan muda gitu kan? Iya. Ya, itu mengambil simpelnya saja supaya anak lebih diam,
kemudian lebih dia juga bisa mengerjakan Nggih. sesuatu gitu ya, baik itu masak atau mungkin bahkan ngerumpi gitu nggih Pak Iya, ya. iya. Nggih, laras Iya. Bu, nggih. Nah, maka Bapak atau di sini berarti tokoh masyarakat gitu ya Pak ya, Nggih. gitu. Sering-seringlah memberi edukasi, kan di situ ada perkumpulan RT RW kali ya Pak, ada Iya. PKK. Nah, disitulah masuk edukasi Pak. Nggih, kalau di desa sih itu, kalau untuk ibu-ibu ada pos bindu, pos yandu. Nah, paling gampang kan ngumpulkan ibu-ibu nih Gus. Nggih. Nggih. Nah, disitulah masuk bagaimana caranya, apa sih manfaat dari HP, bagaimana sih supaya HP itu di anak-anak apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi orang tua harus belajar dulu, Nggih. gitu. Sebelum memberikan HP itu, anak harus dikasih pengertian dulu Pak, begitu ya. Jadi tidak kita belajar dulu, kita paham dulu HP itu apa isinya. Kemudian, nah kalau sekarang pakainya password Gus, Password ya. ya Ya. gitu. Kita juga minta keikhlasan ketika orang tua itu membelikan kan dengan ikhlas. Maka ketika anak itu sudah punya HP, ikhlas dong passwordnya dikasihkan orang tua. Jangan hanya kita ikhlas Iya. membelikan, Iya. tetapi ayo ada komitmen di situ berarti Gus. Ya. Antara anak sama orang tua, ketika saya belikan, kamu juga harus boleh kadangkala ibu Saat bapaknya. ini kan kalau kita melihat apa itu namanya pelindungan anak ya, Iya, banyak anak-anak kecil yang hamil di luar nikah masih usia SMP, Iya. SMA, Iya. naudzubillah min dzalik ya. iya, Itu semua kan dari informasi yang nutrulnya salah. Hingga kemudian melihat di handphonenya tontonan yang tidak sepantasnya untuk ditonton kan seperti itu gitu loh. Jadi Mimi memang harus bisa terselesaikan. Iya. Kalau menurut Ibu nih pesan untuk apa namanya masyarakat secara luas gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rini ya, harus ada password dan sebagainya. Sikap apa lagi nih yang bisa langsung kena gitu loh, biar anak-anak kita terutama yang bisa terselamatkan gitu loh dari seperti itu. baik. Jadi yang pertama harus ada komitmen antara orang tua sama Iya. anak, Iya. gitu ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Komitmen ya. Iya. Iya. Yang kedua, orang tua itu kan figur. Iya. Berarti orang tua juga mencontohkan bahwa HP itu dari kebermanfaatannya saja, tidak setiap saat. Ya. Lah, kalau bapak ibunya saja pegang HP 1 kali 24 jam, bagaimana dengan anaknya? Tuh. Berarti sama-sama di rumah itu, Ya. gitu. Yang ketiga, ketika dia sudah kecanduan, maka Ya. harus datang kepada ahlinya supaya segera teratasi, gitu. Karena Ya. kalau sudah kecanduan, yang utama yang kena adalah memang emosionalnya dulu. Bahkan sekarang ada fenomena lagi Bu. Itu Ibu duduknya sambil miring ke sini agar di kamera nanti kelihatan Oh, baik. cantiknya dong. Iya, nanti udah cantik nggak kelihatan di kamera ya rugi nanti pemirsa. Baik. Ya, sekarang ada lagi nih fenomena keluarga muda. Banyak yang cepat kepingin kaya. Hingga kemudian dia itu main judi online. Ini kan penyakit lagi Bu. Anak-anak belum terselesaikan. Saya yang miris itu ada di TikTok ya. Aku melihat di media sosial TikTok itu. Anak usia antara berapa ya, 5 sampai 10 tahun lah. Itu malah ditanya sama ibunya gitu ya di video. Dia bercita-cita ingin menjadi mujahid, seorang pengebom gitu. Karena dia lihat tiap hari seperti itu. Padahal usia dia itu belum saatnya berpikir seperti itu. Ini kan betapa parahnya, betapa prihatinnya kita melihat seperti itu. Apa mungkin dari pihak kementerian, Kominfo atau apa, ini harus mulai berbenah. Bagaimanakah agar anak-anak kita tidak terpapar mungkin ya Bu,
atau seperti apa trik yang jitu gitu untuk terutama ibu-ibu rumah tangga yang baru ya, yang muda ini. Banyak loh yang ibu-ibu rumah tangga yang usia muda sangat luar biasa loh, Bu. Sekarang jadi beban, malah justru apa yang sudah ada dijual-jual karena kalah di dalam judi online. Oke, baik. Kalau judi gitu ya, saya sebelum masuk ke sana, judi gitu. Kita bicara tentang psikologi agama kalau saya bicara gitu kan. Kalau Gus Kayat kan ahlinya gitu. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya minuman dan judi diharamkan. Greng 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 greng. Nah, itu jawabannya maksud saya gitu. Seperti itu. Itu dalam Al-Qur'an ya. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang tidak dibolehkan gitu ya. Nah, ketika dia sudah kena judi online, berarti kecanduan juga dong. Iya. Nah, kecanduan. Ketika sudah kecanduan, maka sadari. Kalau nggak sadar? Kalau nggak sadar sakit namanya. Oh, sakit. Harus dibawa ke psikolog lagi. Harus ketemu Bu Rini lagi. Iya, laris kan? Laris banget. Oke, saya tang larisi besok. Nah, itu. Jadi segala hal yang dilakukan adalah dengan kesadaran. Iya. Nah, kuasai dirinya bahwa segera sadar ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dan kalau sudah menyadari ini tidak baik, berhenti segera. Iya. Tidak boleh nanti sebentar, berarti sedikit saja. Gitu ya. Nyoba aja sedikit. Tidak boleh. Kalau sudah sadar, sudah berhenti. Iya. Gitu. Itu triknya seperti itu. Tidak boleh mencoba lagi. Sudah berhenti. Nah, kalau tentang kementerian tadi yang disebut Gus Kayat, itu kelihatannya juga harus berperan di dalamnya. Iya, setuju. Kalau tidak berperan, ya semakin meluas lah. Dengan kebebasannya anak-anak ini melihat apapun, tidak hanya yang tadi saya harus berjihad dengan dia tidak tahu dasarnya. Jihad itu apa nggak tahu? Iya, nggak tahu. Anak-anak kan nggak tahu dasarnya apa dia berjihad. Dia hanya melihat, mendengar, tapi dia tidak mampu menganalisa benar atau betul. Ya. Salah. Apalagi sekarang ya usia SD, SMP, SMA udah daring ya. Iya. Karena COVID ya. Iya. Masya Allah. Dengan dalih daring, dengan dari dengan dalihnya belajar kelompok. Ternyata dia malah pacaran. Dia malah lomba buka-bukaan video-video yang nggak penting, yang nggak perlu ditonton, saling share teman-temannya ke sana kemari, ya nggak? Hingga kemudian terjadilah sebuah hal yang tidak diinginkan, orang tua baru nyesel, ya nggak? Berarti kalau bisa saya berpendapat, Gus, kepercayaan orang tua itu seharusnya tidak serta-merta kan, Gus? Yap, setuju. Ya. Ada kontrol, kembali lagi ada kontrol. Percaya boleh, gitu. Ya. Tapi tetap Pulang sekolah sore, coba lihat deh ibu, pengen lihat videonya, lihat HP-nya, pinjam, isinya apa saja, bener belajar apa enggak, yang dia tonton apa gitu ya. Memang dibutuhkan kearifan seperti itu ya. Iya. Terus Pak Lurah, menurut Pak Kepala Desa nih, coba nih pesan terhadap ibu, bapak rumah tangga ya, keluarga, agar anaknya tidak sampai, terutama nih ya, tidak sampai menonton yang film-film video porno, kemudian seks, kemudian yang mengarah ke itu, atau mungkin radikalisme, terorisme, bagaimana pesan-pesannya? Ya tadi seperti yang sudah dihentikan Bu Rini, nah, monggo yang jelas kita harus pintar-pintar menyikapi bahwa intinya kita mengasih handphone kepada anak kita itu jangan di-loss. Yang intinya harus ada kontrol. Iya. Cuman kesulitan kami di desa itu yang jelas
mungkin boleh dikatakan 50% masyarakat kami itu Iya. masih buta tentang IT. nggih. Iya, Nah, iya. kesulitannya di situ. Malah anaknya pinter-pinter ya. Ya lebih jelas lebih pintar anaknya, Gus. Yang jelas banyak masyarakat kami ibaratnya jual kambing untuk beli HP. Wow, Iya, karena Sama. apa? Yang jelas itu sudah tuntutan zaman, apalagi 2 tahun terakhir ini kan karena COVID, anak-anak kita harus belajar daring, mau tidak mau harus mengikuti apa yang jadi tuntutan zaman seperti itu. ya bahkan ini ada fenomena lagi Bu Rini dan Pak Kepala Desa. Nggih. Bapaknya seorang buruh, hanya kuli bangunan. Anaknya yang sekelas SMA lah ya, kelas 2. Ini ada kasus, nggak perlu saya sebutkan di mana, tapi saya tahu ada kasus itu. Anaknya pakai iPhone. Ya, dari mana itu semua? Dana dari iPhone. Melihat bapaknya kerja seperti itu ya, lah ini pun kan orang tua mestinya harus jeli ya. Kalau melihat tidak merasa membelikan, tetapi dia punya, ngapain dia di luar? Di luar rumah ngapain dia? Kok bisa sampai mendapatkan fasilitas iPhone yang terbaru gitu ya? Kemudian dari fashion, tidak merasa membelikan tapi pakainya bagus-bagus. Ini kan perlu dikontrol juga barangkali Ibu. Iya. Kita lihat dulu gitu ya, Iya. karena setiap orang kan punya pendapat berbeda-beda ya, Gus. Betul. Kemudian ketika dia melihat anaknya kok HP-nya bagus, Ya, kemudian cara berpakaiannya kok bagus pula, ya. itu. Ini bisnis online atau bisnis, misalnya kan ada bisnis online nih teman-teman nih, bikin baju, bikin Iya. kaos atau apa ya, kreativitas anak-anak gitu ya mungkin ya. Nah, di situ orang tuh harus ngerti gitu ya. Ya, Harus ngerti dari mana asalnya. ya, Kemudian yang utama sebenarnya adalah orang tua sekarang membangun komunikasi yang baik dengan Wah. anak-anaknya. keren, keren, setuju. Karena ketika kita tidak berkomunikasi yang baik dengan anak-anak ya, akhirnya anak-anak tertutup pula dengan kita. Ya, Kalau zamannya saya, zamannya Gus Kayan, dan Iya. zamannya Pak Lurah, orang tua bilang ke kita, ora ilok tahu, tahu. Nah, Nggak baik, nggak nggak baik. baik. Iya, nggak baik. gitu. Betapa takutnya kita, Betul. Iya, gitu kan? iya, Lah kalau anak sekarang dibilang ora ilok, harus dijelaskan Gus. iya, Ora ilok ki makanan apa, iya, harus bagaimana. iya. Nah, harus jeli, harus tuntas Ya. menjelaskan kepada anaknya sehingga anak tidak salah. Iya. Gitu. Anak-anak sekarang seperti itu. Sehingga komunikasi, kembali lagi kepada komunikasi ini dengan baik. Komunikasi baik ya antara Ya. bapak ibu dan anak tentunya Iya. ya. Dan jangan lupa mungkin ngaji. Itu. Iya, peran serta ustadz, ustazah, kiai, ulama ini penting barangkali. Jadi milenial harus cinta ngaji. Betul. Kalau tidak cinta ngaji, tidak bisa ngaji, maka milenial kampungan. Nah, Iya nggak? kalau pingin jadi gaul Ya, harus mondok. harus mondok. Iya, setuju. Yang gaul, yang mondok. Yang milenial, yang pintar ngaji. Iya. Yes, dan jaga akhlak. Baik. Jaga birrul waliden, gitu ya. Iya. Jangan sampai kena istilah orang Jawa kebun nusuk gudel. Kan ada seperti itu. Iya. Bapaknya harus nurut anaknya gitu. Sekarang kan modelnya kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Saya doakan kepada generasi ke depan ini akan lebih baik daripada generasi kita, terutama adalah akhlaknya. Amin, amin. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rini dan Pak Yanto yang telah menemani kami dan seluruh pemirsa yang telah mendapatkan informasi, edukasi, ya, motivasi untuk kita semuanya. Semoga nanti lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk membahas yang lebih detail. Tentunya Ibu, ini saya kira nanggung setengah jam tapi kayak 5 menit ya. Apa mungkin Bu Rini terlalu cantik atau gimana ya? Jadi saya merasa bahwa ini terlalu cepat gitu ya.
kami berjumpa. Tapi insya Allah nanti lain waktu kita undang kembali di Studio Alimah. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Gus. Ya, terima kasih Pak Yanto. Gus. Ya. Ya, tadi udah dibahas bersama antara Ibu Rini, seorang psikolog yang saat ini bekerja praktek di Rumah Sakit Umum Wonosobo dan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan di tempat yang lainnya, karena beliau ini adalah seorang psikolog senior yang mumpuni dan luar biasa sekali. Dan ini Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah untuk semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Salam Alikba, salam NKRI, dan salam baik hati untuk kita semuanya. Mari kita cintai sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.